Shalom saudara-saudariku yang dikasihi dan nama Kristus. Sekarang ini saya akan sambung tentang kesaksian mimpi saya. Yang pertama itu tadi pagi. Jadi sekarang selepas saja kami beredar daripada rumah panjang itu, saya dibawa lagi ke satu tempat di mana tempat itu begitu bersih sekali itu kawasan itu, macam bersih lah, tempat rumput-rumput yang rata, macam padang golf begitu hampir keadaannya dia punya rumput. Jadi sampai saya di situ, tiba-tiba saya seolah-olah karena sedut mau masuk satu telaga. Sekali saya lihat telaga itu api yang sedang menyala-nyala. Jadi kawan saya itu dia memandangkan saya begitu terasa lemah, macam tidak berdaya lah, sebab saya terlalu menangis karena saya memikirkan keadaan datuk saya yang begitu siksa sekali dalam penglihatan saya yang pertama yang berada di rumah panjang itu. Saya begitu macam merasa tidak bertenaga. Jadi orang yang membawa saya itu dia sentiasa bimbing saya, sentiasa pegang tangan saya supaya saya tidak jatuh. Sampai saya di telaga itu, saya terkejut melihat dengan luapan api yang begitu panas sekali, dahsyat, macam tidak boleh dinilai panasnya, terlalu panas sampai sehingga akan boleh menyedut apa saja yang dekat di situ. Jadi sebentar itu, beberapa saat kemudian saya melihat ada seorang yang berdiri di tengah-tengah telaga itu dengan tab-tab yang tergantung di situ, dengan beberapa tablah seperti tab mandi yang diperbuat daripada marmer. Dan dia mengatakan di situ, sebentar lagi mereka akan dipindahkan ke sini, dia bilang. Jadi tanya saya, siapa mereka itu yang akan dipindahkan ke situ. Jadi orang yang membawa saya itu mengatakan, dia bilang, kau tunggu dan lihat saja, dia bilang. Itu saya dah kasih tahu. Jadi saya pun tunggulah. Dalam beberapa, ibaratnya kalau di dalam menyatakan beberapa menit itu, maka datanglah. Jadi sekejap lagi saya melihat itu tab sedang menyala-nyala dengan api biru. Orang yang berada di tengah-tengah itu, mereka sedang dipindahkan. Jadi tepat di tempat saya berdiri itu kan, saya melihat ada sosok manusia yang terkapai-kapai, macam seakan-akan terkapai-kapai, merintih-rintih, meminta tolong. Bila lah mereka akan mati, kami tidak tahan sudah, dia bilang. Jadi sekali saya melihat tuh kan, yang ada di depan saya itu rupanya sosok datuk saya lagi yang dipindahkan di situ, di dalam tab itu, dengan keadaan yang terkapai-kapai, melontar-lontar, dagingnya isinya semua seperti dalam macam dipanggang begitu, dengan kepanasan tab itu kan. Asal saya masuk, ibaratnya lemak itu kan, kalau kita masuk dalam tempat yang panas sekali itu kan, dia akan kecut. Kemudian di situ lain, kalau kecut terus tak apalah, tapi apa yang saya lihat di situ kan, apabila dia sudah kecut, dia akan kembang balik, dibakar lagi balik, dan begitulah seterusnya, sehingga semua yang ada di dalam tab itu berteriak-teriak meminta tolong supaya segera dimatikan, ataupun mereka ditamatkan hidup mereka di situ, namun mereka tidak dapat mati. Jadi saya pun masa itu begitu macam rasa
sangat sedih karena memikirkan keadaan datuk saya yang tersiksa begitu. Saya pun macam mulai mau rebah, habis terlalu penat, terlalu letih melihat keadaan, dan saya menangis dan terus menangis dalam mimpi saya itu. Jadi lepas saja itu, orang yang membawa saya itu pun melihat keadaan tubuh badan saya yang mungkin sudah tidak berdaya lagi. Dia bawa saya pergi ke satu tempat yang lapang. Dia suruh saya duduk. Sudah saya duduk itu kan, tiba-tiba saya terbangun. Saya terbangun sudah di situ. Kali saya sudah bangun kan, saya terheran-heran, kenapa saya mimpi macam ini? Saya pikirkan yang real betul, yang bukan mimpi itu kan. Saya terbangun macam saya rasa bukan mimpi, atau saya mimpi pula. Tapi mimpi itu kan mimpi yang sudah begitu lama, tapi saya masih juga tetap ingatlah, macam dia tidak pernah hilang dari pikiran saya kan. Yang mimpi ini adalah satu bukan mimpi yang sembarang macam mainan tidur begitu. Habis banyak kali juga kita mimpi kan, yang mimpi yang macam mainan tidur ini ataupun mimpi-mimpi yang lain tuh kan, selalunya bila kita imbas kembali mimpi itu, kita tidak ingat lagi. 2-3 hari dia akan pasti hilang dalam ingatan kita. Tapi yang ini dia tetap kekal dalam ingatan kita walaupun sudah bertahun-tahun saya lamanya, dan masih kekal dalam ingatan saya lah apa yang saya telah lalui dalam mimpi itu. Jadi itu sejak kesaksian saya dalam mimpi saya. Jadi saya menganggap itu semua macam satu penglihatan bagi diri saya lah, bahwa neraka itu memang tetap wujud. Apabila seseorang itu yang tidak percaya kepada Tuhan, maka tiada lain tempat melainkan di sanalah siksaan neraka. Dan neraka itu bukanlah banyak tempat yang sebenarnya. Ada yang tempat, saya pun tidak tahulah macam mana mau cerita, tapi tempat neraka itu bukan satu setempat saya, tapi bermacam-macam jenis penyiksaan ada. Mengikut urutan kesalahan kita mungkinlah. Habis ada yang dikerumuni oleh lalat, ada yang dikerumuni oleh ulat. Orang yang dikerumuni ulat itu kan walaupun sudah mati sebelah, masih juga hidup sebelah. Jadi bila mau habis ulat, tumbuh lagi daging, ulat lagi, jadi sebegitulah seterusnya. Sekian, terima kasih.